Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Otomotif Net Channel. Kita sama-sama berharap dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap diberikan limpahan rezeki yang halal dan barokah. Amin 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 ya robbal alamin. Menurut pakar transportasi Nur Azizah dan kawan-kawan, 2013, batasan transportasi adalah kegiatan memindahkan atau mengangkut muatan, barang dan manusia, dari suatu tempat asal ke tempat tujuan. Transportasi dibutuhkan manusia sejak zaman dahulu sampai sekarang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Transportasi tidak dapat dielakkan atau tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia, selain melekat dengan kegiatan perekonomian dan pembangunan. Sementara menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017, tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, definisi dari mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 orang, termasuk pengemudi, yang beratnya lebih dari 3.500 kg. Berangkat dari hal tersebut, topik kita kali ini adalah mencari tahu sejarah bus legenda lainnya, yakni bus Daya Temanggung. Mari kita simak bersama. Pada bahasan yang lalu, kita sudah banyak membahas bus-bus legenda dari Sumatera maupun Pulau Jawa, dan topik bus legend kali ini tak kalah pamornya, di Jawa Tengah, yakni Daya Temanggung. Sebelumnya kita disclaimer dahulu, bahwa foto dan video serta narasi yang ada dalam video ini, kami himpun dari berbagai sumber, dan ini juga sebagai sarana kami mohon izin menggunakan foto dan videonya untuk memperkaya visualisasi tentang sejarah bus Daya Temanggung. Sebelum kita bahas tentang PO Daya Temanggung, sedikit kita informasikan bahwa Kabupaten Temanggung, seperti kita ketahui permukaan wilayah Kabupaten Temanggung termasuk dataran tinggi. Pola topografi wilayah secara umum mirip sebuah cekungan atau depresi raksasa yang terbuka di bagian tenggara. Di bagian selatan dan barat dibatasi oleh dua buah gunung yaitu Gunung Sumbing 3.260 meter di atas permukaan laut dan Gunung Sindoro 3.151 meter di atas permukaan laut. Di bagian utara dibatasi oleh sebuah pegunungan kecil yang membujur dari timur laut ke arah tenggara. Dengan topografi semacam itu, wilayah Kabupaten Temanggung memiliki permukaan yang sangat beragam ditinjau dari ketinggian dan luas wilayah kawasan. Sebagian wilayah kabupaten berada pada ketinggian 500 meter hingga 1.450 meter atau kelengaran 24,3%. Luasan areal ini merupakan daerah lereng Gunung Sindoro dan Sumbing yang terhampar dari sisi selatan, barat sampai dengan utara wilayah. Dengan kondisi bentang alam yang pegunungan, sarana transportasi harus mengandalkan armada yang tangguh, karena jarang ada PO bus yang mau melayani trayek ke Temanggung, hal ini karena memang topografinya yang bergelombang, dan menjadi tantangan tersendiri, bagi PO bus yang melayani trayek ke Temanggung maupun ke Wonosobo. Daya Temanggung merupakan satu-satunya PO bus milik pemerintah daerah, tepatnya Pemda Temanggung. PO ini lahir diinisiasi Bupati Temanggung saat itu Bapak Masyun Sufyan Sarjana Hukum, beliau menjabat pada periode 1964 sampai 1978. Berangkat dari keprihatinan moda transportasi di daerahnya, yang saat itu harus ke Magelang dahulu dan menunggu angkutan lain untuk menuju Temanggung, dan menunggu angkutan transit ini sangat lama, karena minimnya angkutan transportasi saat itu. Dan hanya beberapa PO bus yang sudah ada saat ini, antara lain POOBL atau Safari Dharma Raya yang sudah ada sejak tahun 1969, dan PO Sumeh, yang sudah tidak beroperasi lagi. Inisiasi Bapak Bupati ditanggapi ramai oleh para warganya yang sangat tertarik, adanya bus pemerintah daerah yang melayani mereka, maka pada tanggal 29 Maret 1971, berdirilah moda transportasi penumpang. Awal berdirinya angkutan penumpang Daya Temanggung mempergunakan bus chassis Fargo yang direbrand dari merek Dodge, menggunakan mesin diesel lansiran Perkins dengan kode Perkins 6354. Mesin ini berkonfigurasi 6 silinder segaris dan dapat menghasilkan tenaga maksimal hingga 131 tenaga kuda pada 2.800 rpm dan torsi maksimal 385 Nm pada 1.600 rpm.
Sumbu roda pendek 172 inci dan yang panjang 192 inci. Pilot proyek angkutan daya Temanggung ini menggunakan sasis dari Fargo dengan menggunakan rangka kayu jati. Karena saat itu perusahaan karoseri belum banyak berkiprah seperti saat ini. Pada era kejayaannya, era 1970-an, PO Daya Temanggung mengoperasikan 24 bus, dengan trayek Temanggung, Ngadirejo, Parakan, Temanggung Magelang, Yogyakarta dan Solo, pulang pergi. Juga trayek Ngadirejo, Temanggung Magelang pulang pergi serta trayek Yogyakarta, Magelang, Semarang. Dan trayek terjauhnya adalah Wonosobo, Parakan, Temanggung, Magelang, Yogyakarta, dan Solo pulang pergi. Dan saat itu beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 32 Temanggung, yang saat ini dipergunakan sebagai kantor Setda Temanggung. Sebagai moda transportasi BUMT milik Pemda Temanggung juga memikul misi yakni memperkenalkan kota Temanggung dan jalur transportasinya membelah Jawa Tengah via jalur tengah. Ada hal yang menarik tentang sejarah PO Daya Temanggung, bulan Oktober 1975, sewaktu Taman Mini Indonesia Indah dibuka, PO Daya Temanggung sebagai angkutan umum, ditugaskan untuk mengangkut para penari kuda lumping ke ibu kota Jakarta. Seiring dengan waktu, bus-bus Fargo dan Chevrolet yang mendukung transportasi Daya Temanggung, digantikan oleh bus-bus yang lebih modern, dan digantikan dengan bus dari pabrikan Ford, dengan menggunakan sasis truk Ford The Series. Menginjak tahun 1980-an, PO Daya Temanggung, semakin hari semakin sulit bersaing dengan PO bus yang bermunculan, karena tidak mungkin lagi pemerintah daerah atau BUMT mendukung keuangan PO Daya Temanggung, yang semakin lama semakin sulit bersaing. Dan tidak ada informasi yang akurat kapan PO bus ini gulung tikar, tapi beredar kabar PO Daya Temanggung undur diri dari trayek angkutan jalan raya sekitar tahun 1982. Demikianlah secara ringkas tentang sejarah bus Daya Temanggung, yakni PO bus milik BUMT Kabupaten Temanggung, yang saat ini sudah tidak beroperasi lagi. Semoga informasi ini bermanfaat, dan akhirnya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On my own, but I don't know why you hit the road, but you don't realize I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back.